wabarakatuh, adik-adik semua. Kita langsung mulai ya. Kebetulan ada soal yang belum terbahas minggu lalu, itu dari nomor 25 sampai 30 ya. Jadi kita selesaikan dulu, baru kita nanti lanjut di TIU 9. Oke. Langsung saja kita mulai dari nomor 25. Soal nomor 25 ini penarikan kesimpulan. Oke. Yang pertama, tidak satupun ular yang tidak memiliki sisik. Itu premis pertama. Premis keduanya, sebagian yang hidup di laut tidak memiliki sisik. Dengan demikian, nah, kalau rakyat-rakyatku masih ingat ya, Baginda pernah memberikan tabel untuk penarikan kesimpulan ya. Kita review dikit ya. Kalau misal semua A adalah B, ketika ditanya A, maka jawabannya B. Ketika ditanyanya ingkaran A, jawabannya TDS. Ketika ditanyanya B, maka jawabannya TDS. Ketika ditanya ingkaran B, maka jawabannya ingkaran A. Masih ingat ya? Semoga masih ingat. Nah, kalau kita lihat soalnya, nah, tips untuk menjawab soal penarikan kesimpulan, kalau masih ada kata tidak satupun yang tidak, masih dalam bentuk negatif, premisnya, dipositifkan dulu dengan cara diobversi. Jadi, tidak satupun ular yang tidak memiliki sisik menjadi apa? Semua ular memiliki sisik. Itu premis pertama. Berarti semua A adalah B. Ini ular, ini sisik. Oke. Sebagian yang hidup di laut tidak memiliki sisik. Oke. Berarti sebagian yang hidup di laut tidak memiliki sisik. Tidak memiliki sisik. Tadi A ini kan si ular. Ini ular, ini sisik. Ya kan? Terus dibilangnya tidak memiliki sisik. Berarti kan ingkaran B. Paham ya? Tidak memiliki sisik, berarti ingkaran B. Ingkaran B jawabannya apa? Ingkaran A. Maka langsung aja. Ingkaran A. Artinya apa? Sebagian yang hidup di laut tidak, sebagian yang hidup di laut bukan ular. Ingkaran A. Hanya ular. Ingkaran A bukan ular. Maka jawabannya sebagian yang hidup di laut bukan ular. C. Di laut bukan. Pertanyaan adik-adik untuk sampai di sini? Kalau ada silahkan, kalau masih bingung biar abang jelaskan ulang. Ada kira-kira? Kalau tidak ada kita lanjut nomor 26. Oke. Nomor 26. Semua roti kacang dijual di toko roti A. Toko roti A juga menjual berbagai jenis roti. Paijo membuat roti dan dijual di toko roti A. Dengan demikian, oke. Semua roti A. Coba dengan metode yang abang kasih ini, coba jawab dulu nomor 26. Delvira A. Paijo membuat roti kacang. Oke. Kita lihat ya. Semua roti kacang dijual di toko roti A. Kita buat semua A adalah B. A-nya apa? A-nya itu roti kacang. Cut Mutia jawabnya E. Oke. Semua roti kacang dijual di toko roti A. Paijo, si Paijo membuat roti dan dijual di toko roti A. Dengan demikian, oke. Apakah si Paijo ini A atau B? Itu nggak bisa kita ambil. Kenapa? A-nya itu roti kacang. B-nya itu toko roti A. Oke. Kalau kita pakai yang Paijo membuat roti, itu kan bukan si A. A itu roti kacang. A itu roti kacang. Oke. B itu toko roti A. Oke. Si Paijo kalau kita bilang Paijo membuat roti itu bukan A.
itu bukan A. Karena A-nya itu roti kacang, bukan roti saja. Oke. Kemudian, dan dijual di toko roti A. Dijual di toko roti A, berarti apa? Toko roti A, berarti B. Oke. B jawabannya apa? Tidak dapat disimpulkan. Maka jawabannya benar Cut Mutia. Oke. Jadi kita harus spesifik ya. Spesifik kalau kita memisalkan suatu objek yang dibahas. Jadi kalau dibilang dia si A-nya itu roti kacang, ya harus roti kacang. Nggak bisa hanya kita bilang roti. Gitu. Bisa dipahami ya? Atau misalnya gini, Andi adalah siswa di kelas, Andi adalah siswa di sekolah A. Oh, sorry, gini. Semua siswa sekolah A berambut pendek. Andi adalah siswa di sekolah. Gitu. Nah, itu nggak bisa kita jadikan A-nya. Kenapa? Karena dia Andi siswa di sekolah, bukan di sekolah A. Sekolah kan ada banyak gitu. Bukan hanya sekolah A. Jadi dia nggak bisa diambil kesimpulan gitu. Makanya dia TDS. Begitu juga ini. Roti kan bukan hanya roti kacang. Pun diperkuat dengan premis kedua. Toko roti A juga menjual berbagai jenis roti. Artinya yang dijual di toko roti A itu bukan hanya roti kacang. Tapi roti kacang cuma ada di toko A. Gitu. Bisa dipahami? Kalau masih ada yang bingung silakan ditanya. Kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 27. Oke. Selanjutnya, nomor 2. Nomor 27 kira-kira apa jawabannya? Jika Andi belajar giat, maka dia akan mendapatkan skor tinggi pada SKD. Jika Andi mendapat skor tinggi pada SKD, maka dia akan lulus CPNS. Oke. Jika Andi lulus CPNS, maka dia akan melamar pacarnya. Ternyata Andi akan melamar pacarnya tahun depan. Dengan demikian, kita lihat ya. Premis pertama, jika P maka Q. Premis kedua, jika Q maka R. Premis ketiga, jika R maka S. Oke. Ini mati Q-nya. R-nya mati. Berarti apa? Jika P maka S. Oke. Kemudian berarti kan jika Andi belajar giat, maka dia akan melamar pacarnya. Gitu ya. Dia akan melamar pacarnya. Ternyata Andi akan melamar pacarnya tahun depan. Melamar pacarnya tahun depan berarti itu si S. Ini kan sebagai si A-nya. Kalau kita pakai ke tabel sebelumnya, ini kan sebagai si A-nya, ini sebagai si B-nya. Oke. Kalau dia akan melamar pacarnya tahun depan, berarti kan itu B. Kalau B jawabannya PDS. Maka jawabannya E. Tidak dapat disimpulkan. Bisa dipahami? Ada pertanyaan kira-kira adik-adik? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut nomor 28. Nomor 28, terdapat 6 toko di mana 2 bangunan ruko berdiri sejajar saling berhadapan. Terdapat 6 toko di mana 2 bangunan ruko berdiri sejajar saling berhadapan. Masing-masing bangunan terdiri dari 3 toko. Berarti gini ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini saling berhadapan. Oke. Toko elektronik bersebelahan dengan toko obat dan saling berhadapan dengan salon pada tengah bangunan. Toko elektronik bersebelahan dengan toko obat dan saling berhadapan dengan salon pada tengah bangunan. Salon pada tengah bangunan. Jadi kalau misalnya di sini si salon, oke, berarti toko elektroniknya di sini. Oke. Kemudian berarti toko obatnya itu
bersebelahan dengan toko elektronik. Berarti bisa di sini atau di sini toko obatnya. Belum bisa kita pastikan. Kemudian, toko perlengkapan bayi tepat di depan toko obat. Toko perlengkapan bayi tepat di depan toko obat dan berseberangan dengan toko pakaian wanita. Oke, berarti kalau misalnya toko obatnya di sini, oke, berarti toko perlengkapan bayinya di sini. Toko perlengkapan bayi. Oh, wait. Toko perlengkapan bayi tepat di depan toko obat dan berseberangan dengan toko pakaian wanita. Toko perlengkapan bayi tepat di depan toko obat dan berseberangan dengan toko pakaian wanita. Nah, jadi kalau dia berseberangan, dia itu nggak harus seperti ini ya. Ini berhadapan. Tapi kalau berseberangan itu bisa seperti ini, bisa seperti ini. Paham ya? Oke. Kita lihat selanjutnya. Toko sepatu berada pada salah satu bangunan tersebut. Yang pertama tadi, toko perlengkapan bayi. Toko perlengkapan bayi tepat di depan toko obat. Dan berseberangan dengan toko wanita. Toko pakaian wanita. Berarti kan di sini ya. Toko pakaian wanita. Toko sepatu berada pada salah satu bangunan tersebut. Berarti di sini. Toko sepatu. Di depan toko sepatu adalah toko pakaian wanita. C ya. Jawabannya C. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjut. Kalau ada nanti silakan dari kolom chat atau boleh on mic-nya ya. Kita lanjut nomor 29, ini deret angka. 2, 3, 4, 8, 17, 42. Apa ini kira-kira? Ada yang tahu polanya? Ada yang tahu polanya? Silakan kalau ada yang mau jawab. Ada? Ini kenapa nih? Masih ngantuk kah? Karena masih pagi? Ayo, ada yang mau jawab? Berapa kira-kira? Ada yang dapat polanya? Nggak ada nih. Coba ya. Ini kita coba-coba dulu. 2/3. 2/3 ini bisa nambah 1. 3/4. 2 kali 3. 6. 6 kurang 3. 6 kurang 2. Oke, 8 kali 4. Oke. 3/4 tambah 1, 4/8 tambah 4 ya. 8/17 tambah 9. Kita lihat dulu ya. 17/42 tambah berapa ini? 17/42, 25 ya. 17 tambah 25, 21 benar. Oh. Iya, 42. Tambah 25. Coba lihat. Ini sini kan 1 kuadrat. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 5 kuadrat. Berarti selanjutnya apa? Ini kan 1, 2, 3. 1 bukan bilangan prima.
2 bukan bilangan genap. Berarti 0, 3, situ 5, 9 kedua 5, 17. Oke. Ada yang tahu? Kok abang stuck juga jadinya? 1 kuadrat. Nambah 1, nambah 1, nambah 4, nambah 9, nambah 25. Nggak kelihatan, Bang. Oke. 3 kuadrat, nambah 4 kali 2. Nol, 3, 5. Waduh. Ini kita skip dulu ya. Nanti abang cari lagi. Abang pastikan. Sorry. Nomor 30. Fibonacci. Fibonacci. 2 tambah 3, 5. 7 pangkat 2 saja. Fibonacci enggak ya, Dek? Karena kan kalau Fibonacci itu 2 tambah 3 harusnya 5. 3 tambah 4 harusnya 7. 2 tambah 3, enggak. 4 tambah 8, 12. Kan gitu kalau Fibonacci. Kalau Cut Mutia, ya Bang, kayaknya 7 pangkat 2 selanjutnya. Tapi kalau kita mau menjadikan, kenapa 8 pangkat 2, Christopher? Oh, Fibonacci-nya itu si nilai pangkatnya ya. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. Benar, 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 benar. Pintar kalian ya. Luar biasa. Mantap, mantap. Berarti di sini 8 kuadrat ya. Kalau 8 kuadrat berarti tambah 64. Kalau 64 berarti di sini berapa? 42 tambah 64. 106. Maka jawabannya udah pasti C ya. Iya betul, mantap. Wah, effort kali si Christopher ini ya. Christopher kan? Beri tepukan yang gemuruh untuk Christopher. Luar biasa. Mantap. Lanjut nomor 30. Kalau 30 apa ini kira-kira polanya? Dari 196, 192, 188, 180, 168, 148. Oke. Berapa? 196 ke 192 ini kurang 4. 192 ke 188 kurang berapa ini? Kurang 4 juga ya, 88, 90 ya, 4. 188 ke 180 kurang 8. 180 ke 168 kurang 12 ya. 8 tambah 2, 0, simpan 1, ya. 168 kurang 148 kurang 20. Maka selanjutnya, ini kan Fibonacci ya, yang sininya. 4 tambah 4, 8, 4 tambah 8, 12, 8 tambah 12, 20, 12 tambah 20, berapa? 32. Berarti di sini kurang 32. Berarti 148 kurang 32, 6, 1, 1. 116. Oh, masih lanjut ya. 116. Sini berarti tambahkan lagi. 20 tambah 32, 52 ya. Berarti 116, 4 ya. 64. Oke, maka jawabannya
C. Oke, Fibonacci negatif Bang. Betul, mantap Cut Mutia. Bagus. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita langsung lanjut ke TIU 9. Keren ya, udah lama kita tidak berjumpa. Abang yang makin kurang-kurang ini akalnya. Kalian yang makin pintar ya. Bagus, mantap. Kok 31 ya? Satu dong. Oke, ini untuk TIU 9. Nah, ini terlalu gampang ya. Lampu, loh, kok biru ya? Maaf ya, kayaknya abang hari ini karena habis dengerin full album Ariana yang baru ya. Jadi abang bawaannya lagi galau gitu. Enggak bang, gara soal mudah ini. Coba kan soal sulit, abang pasti jago. Oh loh, jangan gitu lah. Aduh, mungkin nggak bisa bang gini ini ya. Lampu titik dua titik titik sama dengan titik titik puisi. Ini apa kira-kira? Kira-kira ini apa? Kan kalau lampu, nah ini yang bahaya ya. Ketika yang ditanya sama-sama yang di kiri, lampu sama dengan, baru di sini yang diketahui. Itu sejajar ya, gitu. Tapi kalau misalnya di sini yang di awal diketahui, di sini yang di akhir. Nah, kalau abang lihat di sini, lampu menghasilkan cahaya. Kemudian penyair menghasilkan puisi, gitu. Kenapa bukan pujangga? Bukan pujangga yang menghasilkan puisi ya, tapi penyair. Maka jawabannya ini harusnya si E. Cahaya penyair. Oke, ada pertanyaan yang ini gampang ya. Lampu menghasilkan cahaya, penyair menghasilkan puisi. Oke. Selanjutnya nomor 2. Nilai N yang memenuhi persamaan min 2 kuadrat plus akar pangkat 3 dari minus 27 kali 6 bagi N sama dengan min 6. Nah, tipsnya, karena kan kita sering kebiasaan, kadang walaupun kita tahu, kalau ketemu bilang operasi yang ada kali dan baginya, yang diutamakan tersebut adalah dari kiri ke kanan. Bukan harus kali dulu atau bagi dulu, enggak ya. Tapi dari kiri ke kanan. Nah, jadi kadang, bahkan abang pun kadang suka hilaf gitu ya. Abang kerjakan dulu yang ini gitu, karena buru-buru gitu ya. Makanya untuk apa ya, mengantisipasi human error ketika kita mengerjakan, buatnya seperti ini. Min 2 pangkat 2 ini berapa? Ini dulu abang tanya. Min 2 pangkat 2, min 4 atau positif 4? Coba jawab. Min 4 atau positif 4? Min 4, benar. Karena nggak ada dalam kurungnya. Kalau kayak gini abang buat, sorry. Ini, min 4 atau positif 4? Apa jawabannya ini? Min 2 kuadrat. Nah, terbagi dua nih. Ada yang 4, ada yang positif, ada yang negatif 4. Yang ini jawabannya min 4. Bukan positif 4. Oke, pintar ya. Kalau abang bikin kayak gini tadi, baru positif 4. Artinya apa? Si kuadrat yang kena kuadrat itu si duanya dan negatifnya. Kalau kayak gini, ini kan nggak kena. Sama kayak ini. Ini nggak kena kuadrat dia. Makanya hasilnya tetap negatif.
Tuh ya. Berarti di sini min 4 plus min 27. Akar pergi dari min 27 itu kan min 3. Min 3 kali min 3, positif 9. Positif 9 kali min 3, minus 27. Maka di sini hasilnya minus 3 kali 6 per N. Gini dia caranya. Supaya enggak silap ketika mengerjakan. Seperti ini ya. Sama dengan min 6. Yang perlu diingat adalah kali dan bagi itu satu kesatuan. Jangan dipisah. Dan abang juga pernah bilang, tanda itu milik angka di depannya. Jadi kalau misalnya dia mau dipindah-pindah, ikutkan tandanya. Jadi kan ini kan nggak bisa ini kita pindah si 3-nya ini kemari. Yang boleh pindah siapa? Si ini. Karena dia udah terpisah dengan tanda tambah. Jadi pemisah dalam operasi itu sebenarnya tambah dan kurang. Jadi kalau kali bagi pangkat itu biasa satu kesatuan. Oke? Makanya ini satu kesatuan. Lanjut, min 3 kali 6 ini kan min 18. Per N. Sama dengan min 6, ini min 4. Pindah ruas jadi plus 4. Min 18 per N sama dengan min 6 tambah 4. Minus 2. Nah, kalau seperti ini, kita tinggal, ini boleh diroker nih posisinya. Berarti min 18 per min 2 sama dengan N. Maka N-nya berapa? Positif 9. Maka jawabannya E. Gampang ya? Ada pertanyaan tuh sampai nomor 2 ini? Kalau tidak ada, kita lanjut nomor 3. Kalau ada silakan ya. Dari kolom chat. Hubungan yang tepat antara P dan Q adalah P 3,4. Langsung ya. Abang pernah ngasih tahu kalau ketemu dengan angka, misalnya gini, contohnya kayak yang Q ya, 4,125. Ini biasanya kan orang cenderungnya bikinnya apa? 4.125 per 1.000. Habis waktu kita untuk mengerjakan ini aja. Nggak siap-siap. Gimana caranya? Abang bilang waktu itu kan, 0,125 itu berapa? 1/8 di pecahan istimewa. Jadi tinggal berapa? 41 per 8. Kalaupun dijadikan pecahan biasa, 8 kali 4 tambah 1. 32 tambah 1. 33 per 8. Gini ya. Paham semua? Jadi supaya proses mengerjakan operasi matematika seperti ini itu tidak memakan banyak waktu. Oke. Sekarang kita kerjakan yang P-nya. 3,4 berarti itu kan 3, 0,4 itu kan 2/5. Jadi langsung ya. 3, 2/5. Kurang 2, 1/3. 16, 2/3%. Nah ini, abang buat di mana ya? Gini, di sini aja deh. Gimana ya? Sini ya. 16, 2/3, boleh. Bang buat di sini ya. 16, 2/3%. 16, 2/3%. Oke, ini gimana buatnya? Coba. 2/3 itu berapa? 2/3 itu 0,6667, benar ya? Berarti kan 16 2/3 itu 16,6667%. Betul ya? 16,67%. Berarti kan persen itu kan per 100. Turunkan koma, berarti kan 1, 2. Berarti kan tinggal 0,16667. Oke. 0,1667 pecahan istimewanya berapa? 1/6. Masih ada bukunya ya? Coba pastikan. 0,1667 itu masih 1/6. Jadi gini merubahnya. Jadi bukan lagi kalian buat 16
0,6667 per 100, baru kalikan sama-sama kali 10.000, berarti 166.667 per 100.000 atau 1 juta. Wah, nggak siap-siap ngerjainnya kayak gini. Paham ya? Oke, berarti di sini tinggal berapa nih? 1/6 tadi ya, tambah 1/6 seperti itu. Oke, ini Bang kasih tanda panah nih, biar nggak bingung nanti kok misalnya mau diulang-ulang. Lah, kalau kayak gini terus, nggak usah kalian jadikan pecahan biasa. Kenapa? Nanti kalian mencari KPK-nya terus mengalihkan ke atas, itu terlalu besar. Tinggal kerjakan aja yang bilangan bulat dulu. Berarti 3 kurang 2. Di sini nggak ada ya. Berarti gini, 3 kurang 2 plus. Baru yang pecahannya 2/5 kurang 1/3 tambah 1/6. 3 kurang 2 kan 1. Tambah. Ini samakan penyebut jadi 30 ya. 30 bagi 5, 6. 6 kali 2, 12. 30 bagi 3, 10. Kali 1, 10. 30 bagi 6, 5. 12 kurang 10, 2. Tambah 5, 7. Berarti 1 tambah 7/30. Kalau 1 tambah 7/30 ya tinggal 1, 7/30. Selesai. Oke? Sekarang kita kerjakan yang Q. Yang Q ya. 4,125. Berarti berapa? 4/1/8 tadi ya. Nah, kita kerjakan. Kurang 3/1/7. Tambah 50% berapa? Setengah. 4/1/8. Berarti kan 4 kurang 3, karena di sini nggak ada bilangan bulatnya ya. Habis. Tambah 1/8 kurang 1/7 tambah 1/2. Berarti 1 tambah, di sini kan per 40 berapa nih? Pecahan KPK-nya 8, 7, 56 ya? 8, 7. Iya, 56. 56 bagi 8, 7. 56 bagi 7, 8. 56 bagi 2, 28 ya? Gitu. Berarti berapa ini? 1 tambah 7 kurang 8 min 1. Min 1 tambah 28, 27/56. Ini ya. 20, berarti berapa ini? 1, 27/56. Nah, sekarang kita tinggal mau menyesuaikan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Kalau kita membandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, kan tadi 1, 7/30 dengan 1, 27/56. Ini anggap nggak ada aja. Gitu. Jadi kita tinggal membandingkan 7/30 dengan 27/56. Caranya gimana? Kali silang boleh ya? Berarti 7 kali 56 dengan 30 kali 27. Berapa lah ini? Mana kira-kira yang lebih besar? 56 kali 7. Berapa? 56 kali 7. 7 kali 6, 24. 7 kali 5, 35. 39. 3 kali 2, 7. 81 ya. Gitu kan? Jadi udah jelas lebih kecil. P lebih kecil dari Q. Berarti jawabannya A. Ada pertanyaan sampai sini? Bang, kalau angka depannya berbeda, cara nentuinnya gimana? Kalau depannya berbeda, misalnya di sini 2, 7/30. Di sini 2, 3, 27/56. Lebih gampang nentuinnya. Kenapa? Kalau di atas lebih kecil daripada yang di bawah, itu kan pasti 0, 0 ya. Ini juga bakal 0, berarti kan 2, sekian, 3, sekian. Ya udah jelas ini lebih besar gitu.
Kalau berbeda depannya, kan lebih gampang ya. Gitu. Paham? Jadi nggak, Bang boleh jelasin ulang yang 16,2/3% tadi? Boleh. Boleh. Tadi Cunmutia udah oke? Sudah paham maksud Abang? Oke. Oke, sekarang kita Gita Felicia. Kita bahas lagi 16,2/3%. Ya. Sebentar. Kok abang dari kiri kayak tempe gini ya mukanya? Jelek kali, nggak angle abang ini. Abang kemari ya. Oke. Kita lihat nih. 16,2/3%. Oke. 16. Nah, pertama kita ubah dulu 2/3-nya. 2/3 dalam pecahan istimewa itu kan 0,6667. Ya kan? Makanya ketika kalian ketemu nanti misalnya nih, ketemu kayak gini. 16,667 misal. Ini bukan dibuat 16.667/1000. Ini benar, tapi lama kali ngerjainnya. Jadi gimana? 0,6667 itu kan 2/3, berarti 16,2/3. Nah ini 16,2/3. Mau kita ubah dulu jadi seperti ini. Berarti kan 16,2/3 itu kan 16,6667. Oke? Sebenarnya kan 2/3 itu kan 6-nya nggak terhingga ya. 0,666667. Cuman di sini aku ngambil beberapa aja. Oke? Kemudian persen. 16,667%. Pertama kita mengubah 2/3 menjadi 0,667. Jadilah seperti ini. Persennya masih tetap. Sekarang kita mau menghilangkan persennya. Jadi gini, kalau misalnya 0,21 dibagi 10, ini kan turunin komanya ya. Berarti jadi berapa? 0,021 kan begitu. Kalau misalnya 2,32 dibagi 10, ini kan turunin komanya, berarti 0,232 gitu. Nah, sekarang yang ini di sini 16,667. Persen itu kan per 100, berarti dibagi 100. Berarti diturunin komanya 2 kali. 1, 2, berarti 0,1667. Oke? 0,1667 itu pecahan istimewa deh. Berapa? 1/6. Paham? Gitu kira-kira Gita Felicia. Bisa dipahami Gita? Atau masih ada yang kurang paham? Oke Bang, thank you. Sama-sama Gita. Baik, kalau begitu kita lanjut nomor 4. Hubungan yang tepat antara P dan Q berikut adalah P 15/16 kurang 5/8. Samakan penyebut per 16 ya. Berarti 15 dikurang 16 bagi 8, 2 kali 5, 10. Berarti P-nya itu 5/16. Sekarang Q-nya 21/32. 21/32 kurang 3/8. Oke. Samakan penyebut 32. 32 bagi 32, 1. Berarti 21. Kurang 32 bagi 8, 4. 4 kali 3, 12. Oke. Maka jadinya berapa? 21 kurang 12, 9 ya. 9/32. Oke. Di sini kita mau membandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Tapi ada embel-embel koefisiennya di depannya gitu ya. Nah, syarat untuk membandingkan pecahan itu tinggal kita samakan aja penyebutnya. Samakan penyebutnya ya. Berarti 5/16, di sini 9/32. Supaya sama, ini kan kita buat jadi per 32. Kalau supaya jadi 32 ini kan kali 2 kan? Berarti atasnya kali 2 juga, 10/32. Oke?
15 per 16 kurang 5 per 8. 5 per 16. Oke, mantap, Rasya. Iya, kalikan 2 yang di atas. Berarti 10 per 32. Bagus. Nah, sekarang kita udah fokus aja sama yang di atas. Karena penyebutnya udah sama. Sama-sama 32. Jadi kita fokus si P-nya itu 10, si Q-nya itu 9. Baru kita masukkan ke pilihan. Yang A, 2 kali P. P-nya 10 ya. 2 kali 10, 20. 3 kali 9, 27. Apakah 10 lebih besar dari berapa? Apakah 20 lebih besar daripada 27? Salah. Yang B, 3P. 3 kali 10, 30. 2Q. 2 kali 9, 18. Salah ya? Harusnya lebih besar, tapi di situ lebih kecil yang B-nya. Sekarang yang C, 4P lebih dari 3Q. 4P berarti 4 kali 10, 40. 3Q, 3 kali 9, 27. Lebih besar. Benar. Maka jawabannya C. Paham? Ada pertanyaan? Untuk nomor 4, sudah oke? Kalau sudah oke, kita lanjut nomor 5 ya. Oke. Diketahui A-1, B sama dengan 3. A-1, B sama dengan 3. Hubungan yang tepat antara P dan Q adalah P 6A tambah B. Berarti 6 kali min 1 tambah 3. Min 6 tambah 3. Min 3. Q-nya 5A kurang 3B. Berarti 5 dikali min 1 kurang 3 kali 3. Berarti min 5 dikurang 9. Min 15. Nah, yang diminta, kalau pilihannya semua dalam bentuk sama dengan, kalau tadi kan lebih dari kurang dari. Kalau sama dengan pilihannya, kalian boleh buat seperti ini. P per Q. P-nya berapa? Min 3 per min 15. Mati. 3 sama 15, 1 per 5. Sama-sama dibagi 3. Oke? Min 14. Astaga. Min 14 ya. Sorry. Min 14. Oke, minusnya mati ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal kali silang aja. P kali 14, 14P. 3 kali Q, 3Q. Gitu. Maka jawabannya A. Jadi kalau dalam bentuk lebih dari kurang dari pilihannya, kita buat supaya penyebutnya sama. Gitu. Terus kita cobain satu-satu. Tapi kalau pilihannya dalam bentuk sama dengan, nggak usah cobain satu-satu, lama. Kita buat dalam bentuk perbandingan seperti ini, baru dikali silang. Dapat nanti hasil. Oke? Selanjutnya, nomor 6. Tidak ada pertanyaan ya, nomor 5. Terima kasih Gita tadi mengingatkan. Nomor 6. Berikut ini adalah daftar pengunjung Askia selama 1 minggu di bulan Juli 2024. Dari tabel di atas, persentase penurunan terendah terjadi pada hari. Apa kira-kira jawabannya? Ini yang bahaya. Kenapa? Kebanyakan orang lihatnya Senin turun berapa? Nggak ada ya. Karena nggak tahu kita berapa sebelumnya. Berarti Senin ini nggak ada. Gitu ya. Selasa turun berapa? 420 ke 360. Berarti turun 60. Oke. Kemudian Rabu turun 60 lagi. Kamis turun 50. Jumat turun 30. Sabtu turun 40. Ini cenderung pasti orang jawabnya Jumat. Karena penurunan terendah, gitu ya. Paling rendah turunnya. Tapi yang diminta itu adalah persentase penurunan terendah, bukan penurunan terendah.
Kalau penurunan terendah aja ya ini aja. Tapi kalau persentase penurunan bukan seperti itu. Tapi di sini 60 per jumlah sebelumnya 420 gitu. Oke, di sini 60 per 360. Di sini 50 per hari Rabu 300. Artinya apa? Dia dari 300 menjadi 250. Turunnya berapa? 50. Asalnya berapa? 300 gitu. Jumat berarti per 250. Sabtu per 220. Seperti ini ya. Oke. Nah, bagaimana kita membandingkannya? Ini seperti ini. Ini kan kalau kita matikan ya, nolnya, berarti tinggal 6/42. Sama-sama dibagi 3 bisa ya? Oh, sama-sama dibagi 6 pun bisa nih. 6 sama 42. 7 ya? 1/7. 1/7. Iya, rasya, betul. Yang terendah. Tapi bukan berarti bisa kita pastikan yang ini ya. Karena harus kita pakai ini pembandingnya. Karena yang diminta persentase, bukan penurunan terendahnya. Kemudian 60/30 sama-sama dibagi, sama-sama matikan nolnya, sama-sama dibagi 6, 1/6. Kemudian yang ini matikan nolnya 1/6 ya. Oke. Yang ini matikan nolnya 1/3/25. Yang ini matikan nolnya 2/11. Oke. Kita mau mencari apa nih yang mau kita cari? Persentase penurunan terendah gitu ya. Jadi kalau yang ini ya udah kita abaikan aja. Karena udah sama kan. Nggak mungkin jawabannya ada 2 gitu. Jadi kita tinggal membandingkan antara 1/7, 3/25 dengan 2/11. Kita samakan aja pembilang atau penyebut. Kalau menyamakan penyebut ini kan besar kali. KPK-nya mau berapa lagi gitu. Sehingga kita samakan pembilang. Jadi berapa ini? 1, 3, dan 2. Jadi 6. Kalau jadi 6 ini berarti kan kali 6. Berarti 6 per 7 kali 6, 42. Oke. Yang di sini, kali supaya jadi 6 kali 2. Berarti 6/50. Di sini supaya jadi 6 kali 3. Berarti 6/33. Kita kan mau mencari nilai terkecil. Kalau nilai terkecil, logikanya makin besar pembaginya kan makin kecil angkanya. Contoh, abang punya 1 kue bolu nih, ya kan? Mau abang bagi sama 2 orang, ya udah masih besar ya. Tapi kalau 1 bolu abang bagi sama 10 orang kan makin kecil gitu. Makanya makin besar nilai pembaginya, makin kecil angkanya. Maka yang kecil siapa? Paling kecil 6/50. Berarti si 3/25 hari Jumat. Nah, ini kebetulan sama ya. Nah, tapi hati-hati. Kadang belum tentu dia ketika di sininya paling kecil, maka persentasenya paling kecil. Belum tentu. Jadi dipastikan lagi. Paham ya? 6/30. Maka jawabannya hari Jumat. C. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nomor 7 ya. Jika Messi menjual motornya dengan harga 9 juta, maka memperoleh kerugian 20%. Namun jika ia menjualnya 10 juta, maka Messi memperoleh berapa? Jadi gini, dia menjual motornya dengan harga 9 juta dan dia rugi 20%. Full itu kan 100%. Artinya kalau kita rugi 20%, sorry, kalau misalnya full itu 100%, kita untung 20%, maka jadi berapa? 120%. Tapi kalau kita rugi 20%, berarti 100 kurang 20, karena rugi ya. Berarti 80%. Oke? 80% dari harga beli itu
9 juta. Oke. Berarti berapalah harga belinya? 80% itu kan 4/5 ya. Oke. Berarti harga belinya 9 juta kali 5/4. Pindah ruas ya. Kalau abang bikinnya gini, 9 juta ini kan 0,2 berarti 100 ya. 100 abang nggak nampak ya? 100-nya abang coret sama si 4 sisa 25. Berarti kan tinggal 25 kali 9 kali 5 45. Berapa itu? 45 kali 25. 5 2 5 4 22 2501 2489 5 2 1 11 1 11.250.000. Inilah dia harga belinya. Oke. Harga belinya 11.250.000. Namun jika ia menjualnya 10 juta, maka Messi memperoleh, nah, ternyata harga jualnya sekarang dibuat dia 10 juta. Dia beli 11.250.000. Dijualnya 10 juta. Untung atau rugi? Rugi. Rugi berapa? Berapa ini ruginya? 1.250.000. Tapi yang diminta dalam bentuk persen. Berarti bagaimana? Persen rugi sama dengan 1.250.000 per harga awal. Harga awalnya berapa? Harga beli 11.250.000. Matikan. Matikan. Berarti 125 per berapa ini? 1.125. Kalau sama-sama dibagi 25 bisa nggak? 125 dibagi 25, 5 ya. 1.125 dibagi 25, 25 4 kali 25, 100, sisa 12. 125 dibagi 25, 5. Berarti 45. Bisa lagi ya, sama-sama dibagi 5 1/9. Ini kan 1/9. Kalau persen itu apa? Dikali 100%. Oke. Kalau dikali 100%, maka jadinya berapa? 1 kali 100. 100/9%. Oke. 100 bagi 9, paling dekat itu kan 11. 11 kali 9, 99. Sisa berapa? 1. Ini dia. 9 kali 11, 99 tambah 1, 100. 100/9. Maka jawabannya apa? A. Salah A. B ya. Rugi 11 1/9%. B. Ada pertanyaan, adik-adik? Kalau ada silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 8. Bang, di situ kan katanya kalau jual 9 juta, dia rugi 20%. Kalau misal langsung aja 9 juta kali 20%, dapat selisih 1,8 juta. Tinggal tambahi aja 9 juta tambah 1,8. Kemudian 10.800.000 berarti kan 10.800.000. Beda hasilnya kan? Harga belinya aja 11.250.000. Kemudian dia mau sekarang harga jualnya 10 juta. Iya, Bang. Gini, Rasya. Itu kondisional. Untuk cara yang Rasya sebut, yang Rasya kasih tahu ini, itu bisa dipakai, tapi untuk jenis soal tertentu. Jadi dia nggak bisa dipakai di semua jenis soal. Artinya apa? Kita bahaya kalau misalnya mau pakai cara itu. Tapi kalau cara abang ini, mau bagaimanapun jenis soalnya, boleh dipakai. Karena ini pakai logika aja sebenarnya. Kalau kita nih, kita mikir aja, kalau rugi 25%, berarti yang kita dapat berapa persen? 75%. Kalau rugi 20%, berarti kita hanya dapat 80%-nya. Ya udah, 80% dari harga belinya menjadi si harga jualnya. Seperti itu, Rasya. Jadi,
Boleh aja Rasya dipakai soal cara itu, tapi hati-hati sama jenis soalnya. Kebetulan cara itu kurang match nih sama si soal nomor 7 ini. Gitu kira-kira. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut nomor 8 ya. Nomor 8. Pada acara ulang tahun Amar, ibunya membeli 32 kg beras dengan harga 490.000. Karena berlebih, ibunya menjual kembali 5 kg beras yang sama. Maka biaya pembelian beras untuk acara ulang tahun sebesar berapa? Jadi kan gini, untuk 32 kg, dia 480.000. Nah, kecenderungan orang mengerjakan soal kayak gini, dia bagikan dulu nih, 480.000 dibagi 32. Berapa hasilnya? Baru dicarinya, 32 dibagi 5, terus dikalikannya nanti dengan hasilnya. Agak repot. Makanya lebih baik begini. Maka biaya pembelian beras untuk acara ulang tahun. Berarti kan kalau ibunya beli 32, dijualnya lagi 5. Berarti kan yang terpakai berapa? Hanya 27. Berapalah ini kalau 27? Ini kan perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, kita tinggal kali silang. Kali silang, berarti berapa? 32 kali X sama dengan 480.000 kali 27. Oke? Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 4 bisa ya? 32 dibagi 4, 8. 27 dibagi 4, nggak bisa. 48 dibagi 4, 12. Langsung lagi, sama-sama dibagi 4. 2, 3. Ya kan? 2 dibagi sama 10, sisa 5. Berarti X-nya berapa? 3 kali 5 kali 27. Berarti 15 kali 27. 35. 7 kali 1, 7. 10. 2 kali 5, 0. 1. 2 kali 1, 2. 3. 5. 0. 405.000. Gini. Sehingga kita nggak ngerjain 2 kali, 3 kali, 4 kali. Langsung dapat hasilnya. B. Oke. Jadi nggak perlu dicari dulu tuh. Berapa sih harga per kilonya. Baru nanti dikalikan dengan banyaknya 27 dan seterusnya. Nggak perlu. Oke. Pekerjaan direncanakan dapat selesai oleh 36 orang dalam waktu 15 hari. Jika 16,2/3% orang mengundurkan diri pada hari ke-6, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa adalah ini sama kayak tadi ya. 16,2/3%. Jadi berapa? 16,667%. Berarti jadinya 0,16667. Berarti 1/6. Gitu ya. Kemudian dia bilang berarti kan 1/6 orang itu mengundurkan diri. Awalnya berapa orang? 36. Berarti yang mengundurkan diri berapa? 1/6 kali 36. 6 orang mengundurkan diri. Ya kan? Kalau 6 orang mengundurkan diri, berarti kan gini. Maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa adalah oke, ini kan pakai harapan sama dengan realita ya. Harapan sama dengan realita. Harapannya dia 15 hari oleh 36 orang. 15 kali 36. Hari kali orang. Realitanya setelah dikerjakan pada gini, 1/6 orang itu mengundurkan diri pada hari ke-6. Artinya kalau pada hari ke-6 mereka mengundurkan diri, yang sudah dikerjakan itu kan baru 5 hari. Berarti 5 hari. Nah, si 5 hari pertama itu kan masih 36 orang tuh. Oke. Setelahnya, oke, pekerjaan yang tersisa adalah waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa. Berarti berapa hari lah untuk mengerjakan pekerjaan tersebut yang dikerjakan hanya
Tadi awalnya 36 orang, berkurang 6 orang. Berarti sisa berapa? 30 orang. Kayak gini. Oke. Ini boleh dikalikan secara langsung, baru dikurangkan boleh ya. Cuman kan menurut abang agak lama. Jadi lebih baik gini, 15 kali 36 kurang 5 kali 36 sama dengan 30x. Siapa yang sama? 36. Berarti 36 kali 15 kurang 5 sama dengan 30x. Berarti 36 kali 10 sama dengan 30x. Matikan 10 dengan 0, 36 bagi 3, 12. Berarti 12 sama dengan x. Artinya 12 hari untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa. Ya kan? Awalnya, coba lihat. Awalnya dia 15 hari. Ya kan? Nah, si X kan sekarang kita udah dapat itu 12. Jadi sekarang berapa hari? 17 hari. Dari 15 hari ke 17 hari. 5 tambah 12 ya, 17. Berarti telat atau lebih cepat? Lebih lama ya, telat dia. Lebih lama. Lebih lama berapa hari? Lebih lama 2 hari. B. Lebih lama 2 hari. Ada pertanyaan? Adik-adik? Kalau tidak ada, berarti sudah oke ya. Kita lanjut nomor 10. Oke. Nomor 10. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh Alex, Butet, dan Ciput berturut-turut dalam waktu 3 jam, 5 jam, dan 15 jam. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan bersama-sama dalam waktu 30 menit, maka waktu yang dibutuhkan Cipung sendirian mengerjakan pekerjaan tersebut sampai 3/4 bagian adalah berapa jam? Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh Alex, Butet, dan Cipung berturut-turut 3, 5, dan 15. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan bersama-sama dalam waktu 30 menit, maka waktu dibutuhkan Cipung sendirian mengerjakan pekerjaan tersebut sampai 3/4 bagian. Oke. Berarti gini ya. Kita hitung T resultan. Misalkan Alex, Buta, dan Cipung berturut-turut dalam waktu. Oke. Gini ya. Kalau dalam 15 jam, 15 jam, si Cipung yang dibahas ya. Ya, 15 jam, Cipung bisa mengerjakan satu pekerjaan. Gitu ya. Jadi, kalau dia berapa jam lah ini dia bisa selesai untuk mengerjakan 3/4 bagian pekerjaan. Gini ya, perbandingan lurus atau berbalik nilai? Coba jawab. Perbandingan lurus atau berbalik nilai? Senilai. Oke. Senilai ya. Senilai itu berbalik nih. Yose, senilai, berbalik. Nah, apanya nih? Artinya yang berbolak-balik mana? Senilai atau berbalik? Oke, begini. Yang dibahas di sini adalah jam dengan pengerjaan, jam dengan yang dikerjakan. Contohnya gini, Abang bisa membuat 10 ketupat dalam waktu 1 jam. Kan gitu ya prosesnya. 10 ketupat dengan waktu 1 jam. Kalau abang mau membuat 20 ketupat, berarti abang butuh berapa jam? 2 jam. Artinya kan makin banyak ketupatnya, makin banyak jamnya. Berarti senilai. Kalau senilai kali silang ya, berarti tinggal kali silang. 1 kali X, 1 kali X sama dengan 15 kali 3/4. Berarti X sama dengan 45/4. Wait.
Satu pengerjaan. Cocok kan? Iya, cocok. 45 dibagi 4, kira-kira berapa itu? Kok nggak ada jawabannya nih, sini 10 koma ini harusnya. 1, 4, 5, 1. 11,2 sekian ini. Coba, apa abang yang salah menginterpretasikan soalnya? Coba ya. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh Alex, Butet, dan Cipung berturut-turut dalam waktu 3 jam, 5 jam, dan 15 jam. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan bersama-sama dalam waktu 30 menit, maka waktu yang dibutuhkan Cipung sendirian mengerjakan pekerjaan tersebut sampai 3/4 bagian adalah berapa jam? Apa abang yang salah interpretasi ya? Harusnya 7, senilai bang, harusnya 7,5 nggak bang? Kenapa 7,5 Yose? Alasannya? Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh Alex, Butet, dan Cipung berturut-turut dalam waktu 3 jam, 5 jam, dan 15 jam. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan bersama-sama dalam waktu 30 menit, maka waktu yang dibutuhkan Alex, Butet, dan Cipung. Coba abang lihat ya. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh Alex, Butet, dan Cipung. Oke. Kalau kalian masih ingat, resultan waktu itu apa rumusnya? 1 per TR sama dengan 1 per T1 tambah 1 per T2 tambah 1 per T3. Oke. 1 per TR sama dengan T1 itu kan si Alex, 1 per 3 tambah 1/5 tambah 1/15 jam. Oke. Berarti 1 per TR sama dengan per 15. Oke. 15, 5 tambah 3 tambah 1. Berarti 1 per TR sama dengan 5 tambah 3 tambah 1 berapa? 9. Sama-sama bagi 3, 3 per 5. Berarti TR-nya 5 per 3 jam. Oke. Kalau dia 5 per 3 jam untuk mengerjakan pekerjaan yang awal. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan bersama-sama dalam waktu 30 menit. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan bersama-sama dalam waktu 30 menit, maka waktu yang dibutuhkan Cipung sendirian mengerjakan pekerjaan tersebut sampai 3/4 bagian adalah. Atau mungkin gini ya maksud soalnya. Ini soalnya sejujurnya ambigu ya. Karena kalau bersama-sama kan 30 menit. Jadi kalau sejam kan 2 pekerjaan, Bang. Ya udah setengah pekerjaan itu setengah jam dari yang Cipung mampu lakukan. Kurang tepat. Bukan begitu kalau dari kata-katanya yang ada di soal ya. Tapi kalau yang dari abang paham ya, dari yang abang paham, ini memang agak ambigu soalnya. Cuman kita coba ya, kita coba dengan cara abang ini. Kalau dia dikerjakan, harusnya ini ya. Kalau dia bilang si siapa namanya? Alex 3 jam, Butet 5 jam. Si Cipung 15 jam. Oke. Jadi kalau mereka bekerja bersama-sama, seharusnya selesainya itu 5 per 3 jam. Bukan 30 menit. 30 menit setengah jam ya. Kalau memang begitu, atau mungkin mereka maksudkan, awalnya nih suatu pekerjaan dikerjakan bersama-sama selama 30 menit, setengah jam. Oke. Kemudian sisanya itu dikerjakan sama si Cipung gitu. Jadi kalau begitu, ini kan 5 per 3 jam.
dikurangi yang udah dikerjakan bersama-sama tadi berapa? Setengah jam. Berapa nih? Per 6. 10 kurang 3. 7 per 6 jam. Oke. Nah, kalau 7 per 6 jam, 7 per 6, artinya 5 per 3 jam. Ambigu nih soalnya. Ada yang punya pendapat lain? Dalam waktu 30 menit, maka waktu yang dibutuhkan Cipung sendirian mengerjakan pekerjaan tersebut sampai 3 per 4 bagian. Seharusnya yang di awal tadi udah benar ya. Ketika si Cipung bisa mengerjakan suatu pekerjaan 15 jam dalam satu pekerjaan. Coba balik lagi kemarin Kak, kameranya. Yang ini ya. Kalau dari interpretasi soalnya, harusnya yang ini. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan Alex, Butet, dan Cipung berturut-turut dalam waktu 3 jam, 5 jam, 15 jam. Artinya si Cipung itu mengerjakan satu pekerjaan dalam waktu 15 jam. Jadi yang di akhir dia minta waktu yang dibutuhkan Cipung sendirian mengerjakan pekerjaan tersebut sampai 3 per 4 bagian. Ya udah, 3 per 4 bagian. Berapa jam? Yang dibahas kan si Cipung. Makanya kita fokusnya di sini. Seharusnya ini aja. Ini mungkin ada ambigu, cuma nanti abang pastikan lagi sama tim akademik, ini soalnya yang salah atau abang yang salah menginterpretasikan. Oke? Atau kalau kalian ada yang punya pendapat lain, biar kita bahas. Oke? Kalau menurut abang ini jawabannya 11, sekian jam itu. Kita lanjut dulu nomor 11 ya. Nomor 11. Oke. 6 siswa, yaitu A, B, C, D, E, F, masing-masing akan maju ke depan kelas sekali saja, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. C akan maju pada urutan keempat atau terakhir. C itu keempat atau 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. D akan menjadi pembicara ketiga. B akan maju sebelum C. B sebelum C. Berarti siapa duluan yang maju? B sebelum C. B maju sebelum si C maju. Berarti kan B duluan yang maju. Baru si C. Kemudian D akan maju setelah F. Berarti siapa yang duluan yang maju? D maju setelah F maju. Berarti kan F dulu maju baru si D. Oke. Dari urutan berikut, manakah yang memenuhi persyaratan tersebut? Nah, ini kita tinggal try and error aja. Yang A, si C-nya 4 atau 6, bener nggak? Udah jelas salah. Si C-nya ketiga. Yang B, C-nya keempat, oke. D-nya di ketiga, udah jelas salah. D-nya yang harus ketiga. Oh, sorry. D akan menjadi pembicara ketiga setelah A. Berarti kalau setelah A, berarti A dulu ya. A, 1, 2, 3. Gini ya. 1, 2, 3. Oke. D itu ketiga setelah A. Kita lihat. Yang A tadi udah jelas salah. Yang B. D itu ketiga setelah A. Benar ya. B setelah C. Salah ya. Di situ C dulu baru B. Yang B-nya. Sekarang yang C. C harus keempat atau keenam. Salah. C-nya ketiga. Yang D. C keempat atau keenam. Benar. A itu berkelang 2 setelah D, berarti salah ya. Itu hanya berkelang 1 yang D. Yang E, C di 6 benar. A sama D-nya benar. B dulu baru C benar. F baru D benar. Maka yang jawabannya benar itu si E. Jadi kalau udah ada pilihannya A, B, C, D-nya udah dalam bentuk urutan, kita lebih baik try and error daripada cobain satu-satu lebih lama. Oke? Ada pertanyaan nomor 11? Kalau tidak ada, kita lanjut nomor 12.
Nomor 12. Suatu pekerjaan dapat dikerjakan dengan baik apabila setiap hari paling sedikit bekerja 3 orang. Ada 5 orang pekerja yang melamar. Amir dapat bekerja hari Senin, Rabu, dan Jumat. Barjo tidak masuk bekerja hari Rabu. Cica hanya dapat masuk hari Selasa dan Rabu. Doni absen tiap hari Jumat. Eli tidak mungkin bekerja hari Senin dan Kamis pertama setiap bulan. Siapa saja yang diharapkan bekerja di hari Senin? Oke, kita buat tabel ya biar gampang. Ini ada si A, B, C, D, E ya. Oke. A, B, C, D, E. Oke. Kemudian hari Senin sampai Jumat ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke. Kalau kayak gini kita lebih gampang pakai tabel ya. Oke. Amir dapat bekerja di hari Senin. Senin, kemudian Rabu dan Jumat. Berarti di sini nggak bisa. Oke. Kemudian Barjo tidak masuk bekerja hari Rabu. Berarti di sini bisa. Oke. Cica hanya dapat masuk hari Selasa dan Rabu. Berarti di sini nggak bisa. Doni absen tiap hari Jumat. Sini. Kemudian Eli tidak mungkin bekerja hari Senin. Eli tidak mungkin bekerja hari Senin dan Kamis pertama. Oke. Siapa saja yang diharapkan bekerja di hari Senin? A, B, D. Berarti Amir, Barjo, Doni. E ya jawabannya. E. Ada pertanyaan? Nomor 12 sudah oke. Kalau sudah oke, kita lanjut nomor 13 ya. Berikut ini adalah nilai matematika dari 4 orang siswa. Nilai Roni lebih tinggi dari nilai Aldo dan tidak lebih rendah dari nilai Tony. Lihat ya. Nilai Roni lebih tinggi dari nilai Aldo. Nilai Roni lebih tinggi dari Aldo. Dan tidak lebih rendah dari nilai Tony. Kalau pakai kata dan, itu kita balik ke subjek pertama. Selain kata yang, dia itu pasti balik ke subjek pertama. Berarti yang tidak lebih rendah dari nilai Tony itu nilai si Roni. Roni tidak lebih rendah dari nilai Tony. Berarti kan Roni itu lebih tinggi dari nilai Tony. Oke. Nilai Aldo 2 kali lebih tinggi dari nilai Tony. Berarti si Aldo ini lebih tinggi daripada nilai Tony. Dan sama dengan nilai bakti dikurang 3. Berarti kan kalau abang ini 2 kali lebih tinggi. Berarti Aldo itu 3 kali T. Kalau 2 kali lebih tinggi ya. Tapi kalau dibilangnya 2 kali nilai Tony itu 2T. Tapi kalau 2 kali lebih tinggi berarti 2 tambah 1, 3. Kalau 4 kali lebih tinggi berarti 5 jadinya. Seperti itu ya. Kemudian siapa lagi nih? Dan sama dengan nilai bakti dikurang 3. Berarti si Aldo ya. Aldo itu nilai bakti dikurang 3. Artinya apa? Tinggian nilai Aldo atau bakti? Coba yang ini dulu. Kalau A sama dengan B kurang 3, mana yang lebih besar? Si A-nya atau si B-nya? Jawab. B, benar. Artinya si B-nya lebih besar. Berarti B ini lebih tinggi nilainya dari si A. Pinter, Sapik, dan Fani. Mantap.
Kemudian, jika nilai bakti 1 lebih rendah dari nilai Roni, nilai bakti 1 lebih rendah dari nilai Roni. Roni kurang 1. Berarti siapa yang lebih besar? Roni. Roni lebih besar daripada bakti. Urutan nilai yang terendah dari yang terendah adalah ini kan kita lihat ya dari yang terbesar. Berarti kan R baru B baru si A habis si A si T. Kan gini ya. Dia minta dari yang terendah. Berarti T A B R. Maka jawabannya T A B R C. Paham? Oke. Waktu kita sudah habis pula ya. Banyak termakan waktu di yang lain. Oke, kira-kira ada pertanyaan adik-adik sampai sini? Ulang sekali, Bang? Oke, boleh ya. Nomor 13 ya. Kita lihat. Nomor 13 kan, Raffi? Ya, oke. Berikut ini adalah nilai matematika dari 4 orang siswa. Nilai Roni lebih tinggi dari nilai Aldo. Roni lebih tinggi dari Aldo. Oke. Dan tidak lebih rendah dari nilai Tony. Kalau katanya pakai dan, nilai Tony. Artinya gini, kalau abang bilang nilai Roni lebih tinggi dari nilai Aldo, yang tidak lebih rendah. Kalau pakai yang, itu berarti si Aldonya. Tapi kalau pakai kata dan, pakai atau, pakai namun, atau apapun selain kata yang, itu pasti baliknya ke si Roni. Ke subjek pertama. Oke? Berarti Roni itu tidak lebih rendah dari nilai Tony. Kalau Roni nggak lebih rendah dari nilai Tony, berarti kan si Roninya yang lebih besar. Berarti Roni lebih besar dari Tony. Gitu. Kemudian nilai Aldo dua lebih tinggi dari nilai, oh 2 lebih tinggi ya, bukan 2 kali lebih tinggi. Berarti kalau 2 lebih tinggi itu seperti ini. Nilai Aldo 2 lebih tinggi daripada Tony. Gini ya. Tadi Bang kira 2 kali lebih tinggi ya, ternyata 2 lebih tinggi. Berarti nilai Aldo 2 lebih tinggi dari Tony. Nah, berarti dia jelas ya, Aldo lebih tinggi dari Tony. Kemudian nilai Aldo 2 lebih salah. Dan sama dengan nilai bakti dikurang 3. Kalau pakai kata dan, itu kan balik lagi ke subjek pertama, si Aldonya. Berarti si Aldo nilainya itu sama dengan nilai bakti dikurang 3. Aldo nilai bakti kurang 3. Artinya apa? Si Aldo itu nilai si bakti dikurangi 3. Berarti kan tinggi nilai si bakti. Berarti kalau Aldo nilainya 5, berarti si B-nya 8 kan? 8 kurang 3, 5. Berarti tinggi nilai si bakti. Makanya bakti lebih tinggi dari Aldo. Oke? Jika nilai bakti 1 lebih rendah dari nilai Roni, bakti 1 lebih rendah dari nilai Roni. Berarti kalau bakti misalnya nilainya 8, berarti si Roninya berapa? 9. 9 kurang 1, 8 gitu kan. Berarti lebih tinggi nilai siapa? Si Roni. Roni lebih besar dari si B. Kalau kita urutkan, jadinya R lebih besar daripada B. B lebih besar dari A. A lebih besar dari T. Selesai. Oke? R lebih besar dari A, R lebih besar dari T. Sesuai ya? R lebih besar dari A, R lebih besar dari T. Tapi yang diminta dari yang terkecil, berarti T, A, B, R. Maka jawabannya C. Oke? Begitu kira-kira. Bang jelaskan ulang gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Kurangnya Bang mohon maaf ya, karena banyak kali Abang kesilapan dalam menjawab soal hari ini. Aduh, gini lah ya, namanya juga anak muda ya kan. Maaf ya. Udah ya, Christopher, nggak jadi nanti Abang tutup. Oke, mungkin itu saja. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.